Bismillah, assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Buat teman-teman yang nyimak sambil makan, jangan dulu ya, makanya diselesain dulu, habis itu baru nyimak cerita ini. Karena di dalamnya ini ada adegan-adegan yang sangat, keras banget nih, dan penuh dengan jeroan-jeroan tubuh manusia. Dan ini dia selengkapnya, sebuah kisah yang ditulis oleh Luna Luminosa dalam judul Tumbal Terakhir. Mari kita mulai hiburan misteri ini di YouTube channel Fakta Sejarah. Dinda, bangun. Suara bisikan itu terdengar begitu dekat dengan telinga kanan Dinda. Hembusan nafas panas yang berbau busuk menerpa wajahnya. Dinda membuka mata perlahan. Pandangannya masih kabur. Tes. Sesuatu yang hangat dan kental mengenai pipinya. Dinda mengusap dengan punggung tangan, lalu menatap telapaknya. Merah pekat dari darah segar. Tidak, ini tidak mungkin. Mata Dinda bergerak ke atas. Langit-langit kamarnya berubah menjadi daging mentah yang berdenyut dengan pembuluh darah yang menonjol seperti akar pohon. Darah segar terus-menerus merembes dari celah-celah daging itu, menetes seperti hujan merah. Krek. Suara tulang patah kembali terdengar. Kali ini dari sudut kamar. Dinda memaksakan dirinya untuk melihat ke arah sumber suara. Meskipun seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. "Siapa di sana?" tanya Dinda dengan suara bergetar. Dari balik lemari, sesuatu mulai merangkak keluar. Tubuh tanpa kepala dengan dada yang terbuka menampakkan tulang rusuk yang patah-patah. Usus-ususnya bergelantungan keluar dari perut yang sobek, menyeret di lantai dan meninggalkan jejak darah yang lengket. Cekret. "Dinda, kenapa kamu masih hidup?" Suara itu keluar dari rongga dada yang kosong, bergema di setiap sudut ruangan. Sosok itu terus merangkak mendekat. Kukunya yang panjang dan hitam mencakar lantai kayu. "Kamu seharusnya mati, seperti kami." Dinda mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Ini mimpi, ini pasti hanya mimpi. "Mimpi?" Sosok itu tertawa. Suara tawanya seperti garukan kuku di papan tulis. "Lalu kenapa kamu bisa merasakan ini?" Tiba-tiba jari-jari dingin mencengkram pergelangan tangan Dinda. Kukunya yang tajam menusuk kulit, mengeluarkan darah. "Ah!" Dinda berteriak dan membuka mata. Dinda terbangun di tempat tidurnya sendiri. Keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Kamar sudah terang. Sinar matahari pagi masuk melalui celah tirai. "Mimpi, ya, itu hanya mimpi." Dinda menghela nafas lega. Akan tetapi, saat dia mengangkat tangannya, ada bekas cakaran di pergelangan tangannya. Darah segar masih mengalir dari luka-luka kecil itu. Bagaimana bisa? Batin Dinda. Tok. Ketukan di pintu membuat Dinda tersentak. "Dinda, sayang, kamu udah bangun?" Suara ibunya terdengar dari luar. Iya bu, jawab Dinda terbata. "Turun, sarapan ya. Mama sudah masak bubur." "Sebentar ma." Dinda bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan luka di tangannya. Air kerannya mengalir. Tiba-tiba berubah warna menjadi merah pekat. Darah segar mengalir deras dari keran, memenuhi wastafel dengan bau amis yang menyengat. Kenapa air bisa jadi darah? Dinda menutup keran dengan tangan gemetar, tapi darah terus mengalir, bahkan tanpa keran yang terbuka. Darah itu mulai menggenang di lantai, pelan naik hingga menyentuh pergelangan kakinya. "Dinda!" Suara bisikan terdengar dari dalam wastafel yang penuh darah. Permukaan cairan merah itu bergelombang, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. "Kamu tidak bisa lari dari kami." Tiba-tiba tangan pucat menyembul dari genangan darah.
Jari-jarinya mencoba meraih kaki Dinda. Tidak! Dinda berlari keluar dari kamar mandi. Saat menoleh ke belakang, kamar mandi sudah kembali normal. Tidak ada darah, tidak ada genangan. Dinda, ada apa? Suara ibunya dari bawah. Tidak apa-apa, Mah. Dengan langkah terburu-buru Dinda turun ke ruang makan. Ibunya sudah menyiapkan bubur ayam di meja. Wajahmu pucat sekali, sayang. Kamu sakit? Ibunya meraba dahi Dinda. Cuma kurang tidur, Mah. Mimpi buruk lagi? Dinda mengangguk pelan sambil mengaduk bubur di mangkuknya. Akan tetapi, saat dia mengangkat sendoknya, bubur itu berubah warna menjadi merah pekat seperti darah. Ada potongan-potongan kecil yang mengambang di dalamnya, mirip mata manusia yang menatapnya. Mama, Dinda hendak menunjukkan mangkuknya, tapi saat dilihat lagi, bubur itu kembali normal. Ada apa, sayang? Tanya ibu Dinda heran. Enggak jadi, Mah, enggak ada apa-apa. Ibunya duduk di seberangnya. Dinda, Mama khawatir dengan kondisimu belakangan ini. Mungkin kita perlu berkonsultasi ke dokter. Dokter tidak akan percaya, Mah. Percaya apa? Dinda terdiam. Bagaimana dia bisa menjelaskan bahwa dia melihat hantu-hantu mengerikan setiap hari? Bahwa mimpi dan kenyataan mulai bercampur menjadi satu? Mama akan selalu percaya apapun yang kamu katakan, sayang. Ma, aku melihat hal-hal yang aneh, Ma. Sosok-sosok mengerikan, darah di mana-mana, dan mimpi-mimpiku. Mata ibunya menatapnya dengan penuh perhatian. Ceritakan pada Mama. Tadi malam aku bermimpi berada di ruang gelap. Lantainya basah oleh darah. Ada banyak orang telanjang dengan wajah terbakar. Mereka berbaris. Ceklek. Lampu di ruang makan tiba-tiba mati. Ruangan menjadi gelap gulita. Hanya cahaya samar dari jendela yang menerangi sebagian meja. Loh, kenapa mati lampu? Ibunya berdiri dan pergi mengecek saklar. Akan tetapi, saat gelap, Dinda mendengar suara berbisik dari berbagai arah. Dinda, ayo bergabunglah dengan kami. Kamu tidak bisa hidup sendiri, kami menunggu. Dari kegelapan, Dinda melihat sosok-sosok bayangan merayap di dinding. Mereka bergerak tanpa suara, seperti asap hitam yang berbentuk manusia. Mama! Dinda berteriak. Lampu kembali menyala. Ibunya berdiri di samping saklar dengan wajah bingung. Ada apa, sayang? Mama cuma benerin saklar yang longgar. Mama tidak lihat bayangan-bayangan di dinding tadi. Bayangan apa, sayang? Dinda menyadari bahwa hanya dia yang bisa melihat sosok-sosok itu. Dia mulai meragukan kewarasannya sendiri. Mungkin aku benar-benar gila, Ma. Jangan bilang begitu, kamu tidak gila. Mungkin kamu cuma stres. Tapi aku melihat hal-hal yang tidak masuk akal, Ma. Darah yang mengalir dari keran, sosok-sosok tanpa kepala, bayangan-bayangan yang bergerak. Saat Dinda bercerita, wajah ibunya perlahan berubah. Senyumnya memudar, digantikan dengan ekspresi dingin yang tidak Dinda kenal. Mama, Dinda memanggil dengan was-was. Kamu bilang melihat sosok tanpa kepala? Iya, Ma. Sosok yang merangkak dengan usus bergelantungan. Dinda membeku. Dia tidak pernah menceritakan detail itu kepada ibunya. Bagaimana Mama tahu? Ibunya berdiri perlahan. Wajahnya mulai pucat. Mata menjadi kosong. Kulit di sekitar lehernya mulai menghitam seolah membusuk. Karena itu adalah Mama, sayang. Apa maksud Mama? Mama yang merangkak ke kamarmu setiap malam. Mama yang berbisik di telingamu. Tubuh ibunya mulai bergetar. Kemudian kepalanya berputar 180 derajat dengan suara tulang yang patah. Mulutnya terbuka lebar, menunjukkan gigi-gigi yang patah dan berdarah. Mama sudah mati, Dinda. Lalu kamu juga harus mati. Tidak! Dinda berlari ke kamarnya dan mengunci pintu. Dia mendengar suara langkah kaki yang menyeret ke lantai, mengejarnya. Dinda, buka pintunya.
Mama mau memeluk kamu. Suara ibunya terdengar dalam, seperti suara orang yang tenggelam. Dinda menutup telinga dan meringkuk di pojok kamar. Ini mimpi, ini cuma mimpi. Bangun Dinda, bangun. Dinda mencubit lengannya keras-keras, memukul kepalanya ke dinding. Tapi dia tetap tidak bangun. Brak! Pintu kamarnya terbuka. Sosok yang mengaku ibunya berdiri di ambang pintu. Kepalanya menggantung ke samping, lengannya patah di beberapa tempat, dan dari mulutnya keluar cairan hitam pekat. Sayang, kenapa lari dari Mama? Kamu bukan Mama. Mama masih hidup, dia belum mati. Benar, Mama sudah mati, dan sekarang giliran kamu. Sosok itu mendekat dengan gerakan patah-patah, seperti sudah dikendalikan. Tapi sebelum itu Mama mau cerita tentang mimpimu yang indah ini. Aku tidak mau dengar, aku tidak mau dengar. Ruang gelap dengan lantai berdarah. Sosok-sosok telanjang dengan wajah terbakar. Mereka mengulurkan usus mereka. Dinda membuka matanya. Bagaimana sosok itu bisa tahu detail mimpinya? Usus itu dijalin menjadi kalung, bukan? Kalung untuk leher kecil yang cantik. Sosok itu mengulurkan tangannya yang penuh luka. Di telapak tangannya ada untayan usus yang masih segar, dijalin seperti tali tambang. Mari Mama kenakan di lehermu. Tidak, pergi dari sini. Dinda melempar bantal, tapi sosok itu terus mendekat. Untayan usus di tangannya mulai bergerak seperti ular, berusaha melilit leher Dinda. Shh, jangan melawan. Rasanya tidak akan sakit. Usus itu mulai membelit leher Dinda, dingin, licin dan berbau amis. Dinda merasa sulit bernapas. Tolong. Tidak ada yang bisa menolongmu karena kamu sudah mati sejak lama. Pandangan Dinda mulai kabur. Dari kegelapan yang merayap, dia mendengar suara tawaan yang mengerikan, seperti gabungan suara ribuan orang yang sekarat. Dinda tersentak bangun dari tidurnya. Nafasnya tersengal-sengal, darah mengalir di tangannya. Di lain waktu, Dinda, ada paket untukmu. Suara ibu Dinda dari bawah membuat gadis itu menghentikan aktivitas belajarnya. Dia turun ke ruang tamu dan menemukan sebuah kotak kardus berwarna coklat yang cukup besar tergeletak di meja. Siapa yang kirim, Mah? Tanya Dinda heran. Kurirnya bilang dari Jakarta. Mungkin hadiah dari Tante Sri? Dinda mengernyitkan dahi. Tante Sri memang sering mengirim hadiah, tapi biasanya memberitahu dulu. Kotak itu terasa berat, dan ada bau aneh yang samar tercium darinya. Kok baunya agak amis ya, Mah? Mungkin cuma kardusnya aja yang lembab. Ayo buka, penasaran isinya apa? Dinda mengambil pisau dapur untuk memotong lakban yang melilit kotak. Saat kotak terbuka, bau amis itu semakin menyengat. Di dalam kotak, terbungkus plastik bening, ada sesuatu yang berwarna merah gelap dan masih berair. Astaga, ini apa? Ibunya mundur selangkah. Dinda mengangkat benda itu dengan hati-hati. Bentuknya seperti jantung manusia, masih segar dengan pembuluh darah yang masih utuh. Cairan merah mengalir dari celah-celah plastik mengotori tangannya. Ini jantung manusia, Ma. Mana mungkin, pasti daging sapi atau kambing. Akan tetapi saat Dinda memegang benda itu, dia bisa merasakan denyutan lemah yang masih tersisa. Jantung itu masih hangat, seolah baru saja diambil dari tubuh seseorang. Ma, ini masih hangat, masih berdetak. Dum, dum, dum. Denyutan lemah itu terasa di telapak tangannya. Ibunya menutup mulut dengan tangan, wajahnya pucat pasi. Buang itu sekarang, buang sekarang juga, Dinda. Tapi siapa yang kirim ini? Lalu kenapa alamatnya benar? Dinda membalik kotak untuk mencari keterangan pengirim. Tapi yang tertera hanyalah alamat mereka sendiri. Tidak ada nama pengirim, tidak ada nomor resi. Kita harus lapor polisi, Ma. Jangan dulu, kita tidak tahu ini dari mana. Buang saja ke tempat sampah. Dengan rasa jijik, Dinda membungkus jantung itu dengan plastik lapis demi lapis, lalu membuangnya ke tempat sampah di belakang rumah. Akan tetapi, sepanjang hari baunya masih tertinggal di tangannya meski sudah dicuci berkali-kali.
Keesokan harinya, kejadian aneh lainnya terjadi. Dinda bangun pagi dengan suara ibunya yang berteriak dari halaman depan. "Dinda, cepat kesini!" Dinda bergegas turun dan keluar rumah. Di pagar besi rumah mereka, seekor kucing kampung hitam tergantung dengan tali yang diikat di lehernya, sehingga membuat Dinda bergidik. Kondisi kucing itu perutnya terbuka lebar, ususnya dikeluarkan dan diikat seperti pita berwarna merah di sekitar tubuhnya. "Siapa yang melakukan ini?" Ibunya gemetar. Kucing itu masih segar, darah masih menetes dari lukanya ke tanah. Matanya yang sudah mulai keruh menatap kosong ke arah Dinda, seolah menyalahkannya atas kematian yang mengerikan itu. "Ma, ini pasti ada hubungannya dengan paket kemarin. Jangan berpikir macam-macam, mungkin cuma orang iseng." Akan tetapi Dinda merasakan ada yang tidak beres. Dia memperhatikan cara usus kucing itu diikat, dibentuk menjadi simpul-simpul rumit yang membentuk pola tertentu, seperti ritual yang pernah dia baca di buku-buku kuno. Saat mereka sedang berdiskusi tentang cara menurunkan kucing itu, tetangga sebelah, Pak Warno, menghampiri mereka. "Aduh, kasihan sekali kucingnya," ujar Pak Warno sambil menggeleng. Tapi Pak Warno berhenti bicara saat matanya tertuju pada leher Dinda. Wajahnya tiba-tiba berubah pucat. "Dinda, kalung itu?" "Kalung apa, Pak?" "Itu yang di lehermu. Dari mana kamu dapat?" Dinda menyentuh lehernya. Dia tidak ingat memakai kalung apapun hari ini. Akan tetapi, jari-jarinya menyentuh sesuatu yang dingin dan kasar melingkar di lehernya. "Loh, aku tidak memakai kalung." Ibunya menoleh dan ikut terkejut. "Kapan kamu pakai kalung itu, sayang?" "Ibu tidak lihat tadi pagi." Dinda berlari ke kamar mandi untuk melihat apa yang melingkar di lehernya. Apa yang dia lihat membuatnya hampir pingsan. Sebuah kalung terbuat dari bahan yang aneh, seperti akar kering berwarna hitam kecoklatan. Tapi ada bagian yang berkilau seperti logam. Lalu yang paling mengerikan, kalung itu tidak memiliki pengait atau kunci, seolah-olah sudah menyatu dengan lehernya. Bagaimana cara melepasnya? Dinda mencoba menariknya, tapi kalung itu menempel erat di kulit. Semakin kuat dia menarik, semakin sakit lehernya, dan yang lebih mengerikan, saat dia menarik kalung itu, kulitnya ikut tertarik, seolah kalung itu sudah tumbuh menjadi bagian dari tubuhnya. "Aduh!" Dinda berteriak saat kulitnya robek dan darah menyembur keluar. Ibunya mendengar teriakan dan langsung masuk. "Ada apa?" "Ma, kalung ini tidak bisa dilepas, Ma. Lihat kulitku robek." Mereka mencoba berbagai cara, menggunakan sabun, minyak, bahkan mencoba memotongnya dengan gunting. Tapi kalung itu semakin mengerat ke leher Dinda. Yang lebih menakutkan, luka bekas tarikannya tidak kunjung sembuh, malah semakin melebar, seolah kalung itu sedang merambat masuk ke dalam dagingnya. "Kita harus ke dokter sekarang juga." Ibunya panik. "Tunggu, Ma, aku coba sekali lagi, Ma." Dinda menarik kalung itu dengan sekuat tenaga. Rasa sakit yang luar biasa menjalar di lehernya ke seluruh tubuh. Darah menyembur lebih deras, dan dalam darah itu dia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Ada benang-benang hitam tipis seperti akar yang keluar dari luka, merambat di bawah kulitnya seperti pembuluh darah. Kalung itu bukan sekedar aksesoris, itu adalah sesuatu yang hidup, yang sedang tumbuh di dalam tubuhnya. "Ma, ada sesuatu yang bergerak di bawah kulitku." Hari itu juga, ibunya memaksa Dinda untuk pergi ke puskesmas. Dokter yang memeriksa, Dokter Santi, terlihat bingung dengan kondisi kalung yang melingkar di leher Dinda. "Ini bahan apa ya? Kok kayak udah menyatu dengan kulit?" "Kami juga tidak tahu, Dok. Tiba-tiba saja sudah ada di lehernya." Dokter Santi mencoba memeriksa dengan hati-hati. "Kalau dipaksa dilepas, kulitnya bisa tambah robek parah. Mungkin perlu dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar." "Dok, ini berbahaya tidak?" "Saya belum pernah melihat kasus seperti ini, Bu. Tapi untuk sementara, jangan dipaksa dulu. Nanti saya konsultasi dengan kolega."
Sepulang dari puskesmas, Dinda dan ibunya singgah di pasar untuk membeli sayuran. Di kios sayur langganan mereka, Bu Marni langsung terpaku saat melihat Dinda. "Astaga, itu apa yang di lehermu, Dinda?" "Tidak tahu, Bu, tiba-tiba ada." Bu Marni meletakkan sayuran yang sedang dia timbang. Wajahnya berubah ketakutan. Matanya membelalak menatap kalung di leher Dinda. "Itu kalung kutukan. Apa maksud ibu? Jangan sampai purnama datang, perutmu akan terbuka sendiri." Bu Marni berteriak histeris. "Ususmu akan keluar seperti kucing tadi pagi." Orang-orang di sekitar menoleh. Bisik-bisik mendengar teriakan Bu Marni. Dinda merasa tidak nyaman dengan perhatian yang mereka dapatkan. "Bu Marni, jangan bilang begitu. Anak saya baik-baik saja." Ibu Dinda mencoba menenangkan. "Tidak, saya pernah melihat ini puluhan tahun lalu. Ada gadis yang memakai kalung serupa. Sebelum bulan purnama, tubuhnya sudah mulai membusuk dari dalam." Bu Marni terus berteriak, menceritakan kisah yang tidak masuk akal tentang kutukan dan ritual jahat. Dinda dan ibunya akhirnya memutuskan untuk pulang tanpa jadi berbelanja. "Jangan dengarkan omongan Bu Marni, dia kan suka lebay." Ibunya mencoba menenangkan. Akan tetapi, dalam hati, Dinda mulai khawatir. Kalung itu memang terasa aneh sejak tadi. Kadang terasa dingin seperti es, kadang terasa panas seperti terbakar. Dan yang paling mengganggu, dia merasa ada sesuatu yang bergerak di bawah kulitnya, seperti cacing yang merayap. Malam harinya, Dinda tidak bisa tidur. Lehernya terasa gatal dan perih. Saat dia menggaruknya, kulitnya terasa kasar dan bersisik. Di dalam kamar, dia meraba-raba lehernya dan merasakan sesuatu yang membuatnya ingin berteriak. Kalung itu bertambah tebal, yang tadinya setebal pensil, sekarang sudah setebal jari. Lalu, yang lebih mengerikan, ada tonjolan-tonjolan kecil yang mulai tumbuh di sepanjang kalung, seperti duri atau mata yang berdenyut. "Ini tidak mungkin," Dinda berbisik ketakutan. Dinda menyalakan lampu dan mengambil kaca kecil dari laci. Apa yang dilihatnya membuatnya hampir jatuh dari tempat tidur. Kalung itu tidak lagi berwarna hitam kecoklatan. Sekarang berwarna merah gelap dengan vena-vena yang berdenyut seperti pembuluh darah. Dan di beberapa bagian, ada mata kecil yang berkedip-kedip menatapnya. Tum, tum, tum. Kalung itu berdetak, mengikuti irama jantungnya. Dinda menyadari bahwa benda itu bukan kalung biasa. Itu adalah sesuatu yang hidup, parasit yang sedang tumbuh di tubuhnya. "Mama!" Dinda berteriak panik. Ibunya datang terburu-buru. "Ada apa, sayang?" "Ma, lihat, kalung ini sekarang berubah, ada matanya." Akan tetapi saat ibunya melihat, kalung itu sudah kembali seperti semula, hitam kecoklatan dan tampak tidak berbahaya. "Dinda, kamu pasti kelelahan. Tidak ada yang aneh dengan kalung itu. Tapi tadi ada matanya berkedip-kedip. Mungkin cuma bayangan lampu. Sekarang tidur. Besok kita cari cara untuk melepasnya ya." Ibunya keluar dari kamar, meninggalkan Dinda sendirian dengan ketakutannya. Gadis itu tidak berani mematikan lampu, takut kalung itu akan berubah lagi. Keesokan paginya, berita mengejutkan menghebohkan pasar. Bu Marni, pedagang sayur yang kemarin berteriak histeris tentang kalung Dinda, ditemukan mati di kiosnya. Kondisi mayatnya membuat siapa saja yang melihat langsung muntah. Separuh tubuhnya hangus seperti terbakar, tapi tidak ada bekas api di sekitar kios. Yang paling mengerikan, perutnya terbuka, lebar, dengan usus yang sudah tidak ada. Saat berita itu sampai di telinga Dinda, kalung di lehernya terasa berdenyut lebih kencang. Seolah-olah benda itu senang mendengar kabar kematian Bu Marni. "Ma, kita harus cari tahu tentang kalung ini. Bu Marni mati persis seperti yang dia bilang kemarin." "Itu cuma kebetulan, sayang." "Kebetulan? Dia bilang perut akan terbuka dan usus keluar. Sekarang dia mati dengan kondisi seperti itu." Ibunya terdiam. Dia mulai menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang supranatural terjadi pada keluarga mereka. "Baiklah, kita cari tahu.
Tapi jangan bilang-bilang siapa dulu tentang kalung ini. Dinda mengangguk. Akan tetapi, dalam hatinya dia merasa waktu semakin menyempit. Bulan purnama tinggal beberapa hari lagi, dan entah kenapa, dia merasa bahwa saat itu akan menjadi saat yang menentukan hidupnya. Kalung itu semakin erat melingkar di lehernya, seolah mengingatkan bahwa tidak ada jalan untuk melarikan diri. Malam itu, Dinda terbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit kamar. Kalung di lehernya terasa semakin berat, seperti ada beban yang menekan tenggorokannya. Dalam keheningan, dia mencoba mengingat-ingat dari mana kalung itu berasal. "Tunggu," bisik Dinda pelan. Tiba-tiba Dinda ingat sesuatu. 2 minggu lalu, dia pergi ke pasar bersama temannya, Sari. Mereka berkeliling mencari aksesoris murah di lorong-lorong sempit pasar. Di salah satu lapak kecil yang hampir tersembunyi, dia melihat kalung itu tergeletak di antara perhiasan murahan lainnya. "Bu, kalung ini berapa?" Dia ingat bertanya pada penjual, seorang wanita parubaya dengan rambut panjang yang kusut. "Untuk kamu, gratis saja nak, ambil." Saat itu Dinda merasa beruntung. Kalung yang tampak antik dan unik itu diberikan cuma-cuma. Tapi sekarang dia menyadari bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini. Pagi harinya, Dinda memutuskan untuk kembali ke pasar. Dia harus mencari lapak tempat dia membeli kalung itu dan mengembalikannya apapun resikonya. "Mah, aku mau ke pasar sebentar ya." "Untuk apa? Kemarin kan kita baru ke sana." "Aku ingin cari tahu tentang kalung ini. Mungkin kalau dikembalikan ke penjualnya bisa dilepas." Ibunya tampak ragu. "Mama ikut." "Tidak usah mah, aku bisa sendiri. Lagi pula pasar kan ramai, aman." Setelah berdebat sebentar, ibunya akhirnya mengizinkan Dinda pergi sendiri dengan syarat harus pulang sebelum maghrib. Di pasar, Dinda menelusuri lorong demi lorong mencari lapak tempat dia membeli kalung. Dia hafal betul lokasinya. Di ujung lorong sempit, di antara penjual kerudung dan penjual sepatu bekas. Akan tetapi, yang dia temukan membuatnya bingung. Di tempat yang seharusnya ada lapak kalung, sekarang kosong. Hanya ada tembok bata merah yang kotor dan berlumut. "Permisi pak," Dinda bertanya pada penjual kerudung di sebelahnya. "Lapak yang di sini kemana ya pak?" "Lapak opo? Dari dulu tempat ini kosong mbak. Tidak ada yang jualan di situ." Tapi 2 minggu lalu ada ibu-ibu yang jual kalung di sini." Penjual itu menggeleng. "Saya sudah berjualan di sini 15 tahun. Tempat itu memang selalu kosong. Kata orang-orang sih angker, makanya tidak ada yang mau pakai." Dinda tidak percaya. Dia yakin betul kalung itu dibeli di tempat ini. Dia bahkan ingat percakapannya dengan penjual wanita itu. Mungkin mbaknya salah tempat. Coba cari di lorong sebelah. Dinda berkeliling pasar hampir selama 2 jam, menelusuri setiap lorong dan gang. Tapi tidak ada satupun lapak yang menjual kalung seperti yang dia ingat. Saat hendak pulang, dalam perjalanan menuju pintu keluar pasar, Dinda mencium bau yang tidak sedap. Bau daging busuk yang sangat menyengat, seperti bangkai yang sudah berhari-hari. Bau itu semakin kuat saat Dinda melewati lorong belakang pasar yang sepi. Lorong ini biasanya dipakai untuk membuang sampah dan jarang dilalui pembeli. Kok ada bau busuk ya? Apa ini yang busuk? Dinda menutup hidungnya dengan tangan. Saat dia mengintip ke dalam lorong, matanya menangkap sosok yang familiar. Seorang wanita parubaya dengan rambut panjang yang kusut berdiri membelakanginya. Wanita yang sama dengan penjual kalung itu. "Bu, Bu!" Dinda berteriak memanggil. Wanita itu berbalik perlahan. Wajahnya pucat seperti mayat, matanya cekung dan berair. Yang paling mengerikan, mulutnya sedang mengunyah sesuatu yang berwarna merah dan berlendir. Nyam, nyam, nyam. Cairan merah menetes dari sudut mulutnya. Dinda melihat dengan jelas. Ada potongan-potongan seperti usus yang menggantung dari bibirnya. "Kamu?" Suara wanita itu parau dan serak. "Bu, saya mau mengembalikan kalung yang kemarin saya beli."
Wanita itu tersenyum mengerikan. Giginya yang kuning berlumuran darah. "Tidak bisa dikembalikan. Sudah menjadi milikmu selamanya." "Tolong lepaskan. Saya tidak tahu kalau ini kalung kutukan." "Kutukan?" Wanita itu tertawa. Suaranya seperti serigala melolong. "Ini bukan kutukan, nak. Tapi ini hadiah." Dinda mundur selangkah. Ada sesuatu yang sangat salah dengan wanita itu. Cara dia mengunyah, cara dia berbicara, bahkan cara dia bernafas terdengar tidak manusiawi. "Kamu akan segera bergabung dengan kami, seperti yang lain." "Yang lain?" "Mereka yang memakai kalung sebelum kamu. Sekarang mereka adalah bagian dari kalung itu." Wanita itu menunjuk kalung di leher Dinda. "Setiap jiwa yang terserap akan memperkuat kalung dan kamu adalah yang terakhir." Dinda merasa kalung di lehernya berdenyut kencang, seolah merespon kata-kata wanita itu. "Tidak, saya tidak mau." Dinda berbalik dan berlari. Dia mendengar suara tawa mengerikan di belakangnya. Disusul suara langkah kaki yang mengejar. Tap, tap, tap. Saat Dinda menoleh, yang dia lihat bukan kaki manusia yang mengejarnya, akan tetapi sesuatu yang menyeret di tanah, meninggalkan jejak darah segar yang memanjang. Dinda berlari sekuat tenaga keluar dari pasar. Saat sampai di jalan raya, dia berhenti dan menoleh kembali. Tidak ada siapa-siapa yang mengejarnya. Namun, di tanah masih ada jejak darah yang memanjang dari arah pasar menuju selokan yang penuh dengan air kotor. Sore harinya, Dinda memutuskan untuk mencari pertolongan dari orang yang lebih berpengalaman soal hal-hal gaib. Dia ingat ada dukun terkenal di kampung sebelah yang sering dimintai tolong untuk mengusir setan atau melepas santet. "Mah, aku mau ke rumah Mbah Darmo." "Mbah Darmo? Dukun itu? Untuk apa?" "Mungkin dia bisa bantu lepaskan kalung ini." Ibunya tampak ragu. "Mama tidak percaya dukun-dukunan. Mending kita ke dokter lagi yuk." "Dokter juga tidak bisa bantu, Ma. Ini bukan masalah medis." Setelah berdebat cukup lama, ibunya akhirnya mengizinkan Dinda pergi dengan syarat dia ikut menemani. Rumah Mbah Darmo terletak di ujung kampung, dikelilingi pohon-pohon besar yang rimbun. Rumah panggung kayu yang sudah tua itu tampak menyeramkan dengan ornamen-ornamen tradisional yang berserakan di halaman. "Permisi Mbah, saya Dinda mau minta tolong." Pintu rumah terbuka, menampilkan sosok kakek berusia sekitar 70 tahun dengan rambut putih panjang dan mata yang tajam. "Masuk," ujar laki-laki itu singkat. Mereka masuk ruang tamu yang penuh dengan sesajen, patung-patung kecil, dan benda-benda aneh lainnya. Bau dupa sangat menyengat. "Ada apa?" Mbah Darmo langsung to the point. "Ini Mbah, kalung ini tidak bisa dilepas. Seperti menyatu dengan kulit saya." Dinda menunjukkan kalung di lehernya. Saat mata Mbah Darmo tertuju pada kalung itu, ekspresinya langsung berubah. Wajahnya menjadi pucat, matanya membelalak ketakutan. Astaga. Tiba-tiba dari hidung Mbah Darmo keluar darah segar yang mengalir deras. "Mbah, mimisan?" Ibu Dinda mengambil tisu untuk membantu Mbah Darmo. Tapi darah yang keluar bukan darah biasa. Warnanya hitam pekat dan berbau busuk. "Keluar, kalian keluar dari sini sekarang!" Mbah Darmo berteriak sambil mundur. "Mbah, tolong bantu saya." "Tidak bisa, itu kalung jiwa terkutuk." Mbah Darmo tiba-tiba muntah. Yang keluar dari mulutnya bukan makanan, tapi potongan-potongan daging mentah yang masih bergerak-gerak seperti cacing. Blek. Cairan merah dan potongan usus manusia memenuhi lantai ruangan. Dinda dan ibunya mundur ketakutan. "Keluar sebelum kalian semua mati!" Mbah Darmo berteriak histeris. "Mbah, jelaskan dulu, kalung apa ini?" Di sela-sela muntahnya, Mbah Darmo berkata dengan suara parau, "Kalung itu dibuat dari mereka yang menyerahkan nyawanya. Setiap pemilik yang mati, jiwanya terserap menjadi bagian kalung." "Bagaimana cara melepasnya, Mbah?" "Tidak bisa. Pemilik terakhir akan jadi bagian dari kalung berikutnya, seperti rantai yang tidak pernah putus." Mbah Darmo muntah lagi. Kali ini yang keluar adalah
mata manusia yang masih bergerak-gerak. Lari sebelum bulan purnama atau jiwa kalian akan tersedot masuk. Dinda dan ibunya tidak tahan lagi melihat pemandangan mengerikan itu. Mereka keluar dari rumah Mbah Darmo dengan tergesa-gesa, meninggalkan kakek itu yang masih muntah potongan organ manusia. Malam harinya, Dinda tidak bisa tidur. Kata-kata Mbah Darmo terus berputar di kepalanya. Kalung jiwa terkutuk. Pemilik terakhir akan menjadi bagian dari kalung berikutnya. Itu berarti semua orang yang pernah memakai kalung itu sebelumnya sudah mati dan jiwa mereka terperangkap di dalam kalung. Dan sekarang giliran Dinda untuk bergabung dengan mereka. Saat tengah malam, kelelahan akhirnya mengalahkan ketakutannya. Dinda tertidur dan bermimpi. Dalam mimpi itu, Dinda duduk di meja makan yang panjang dalam ruangan gelap. Di atas meja ada piring-piring berisi makanan yang aneh. Saat dia melihat lebih dekat, isinya bukan makanan biasa. Di piringnya sendiri ada potongan usus manusia yang masih bergerak-gerak seperti ular. Usus itu masih segar, berlumuran darah dan mengeluarkan uap panas. Makan, Dinda. Suara itu familiar. Dinda menoleh dan melihat sosok kakeknya yang sudah meninggal 5 tahun lalu duduk di seberangnya. Kakek sudah meninggal. Aku tidak meninggal. Aku ada di sini, di dalam kalung itu. Kakeknya menunjuk kalung di leher Dinda. Kami semua ada di sini, menunggu kamu bergabung. Aku tidak mau makan ini. Kamu harus makan. Itu cara kami untuk bersatu, jiwa dengan jiwa. Di sekitar meja, mulai muncul sosok-sosok lain. Orang-orang dengan wajah pucat dan mata kosong. Semua menatap Dinda dengan tatapan lapar. Makan. Mereka berbisik bersamaan. Usus di piring Dinda bergerak semakin aktif, seolah mengundangnya untuk dimakan. Kakek, aku takut. Jangan takut. Setelah ini kamu akan bergabung dengan kami selamanya. Tidak akan ada lagi rasa sakit. Tidak ada lagi ketakutan. Tangan kakeknya mengulur dan memegang tangan Dinda, memaksa dia mengambil garpu. Makan sekarang. Tidak! Dinda terbangun dengan berteriak. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Akan tetapi, yang membuatnya semakin ketakutan, di mulutnya ada rasa amis yang kuat. Seolah dia benar-benar memakan sesuatu yang menjijikkan dalam mimpi itu. Dia bergegas ke kamar mandi dan berkumur berkali-kali. Tapi rasa amis itu tidak hilang. Bahkan ada potongan-potongan kecil berwarna merah yang keluar saat dia meludah. Ini tidak mungkin. Itu kan cuma mimpi. Akan tetapi, rasa di mulutnya sangat nyata. Kalung di lehernya berdenyut kencang, seolah puas dengan apa yang baru saja terjadi. Dinda menatap kalender di dinding kamarnya. Bulan purnama tinggal 3 hari lagi, dan dia mulai merasa bahwa waktu sudah hampir habis. Bulan purnama akhirnya tiba. Dinda duduk di kamarnya, menatap bulan yang bersinar terang melalui jendela. Kalung di lehernya terasa semakin panas, berdenyut mengikuti detak jantungnya yang semakin cepat. Mungkin tidak akan terjadi apa-apa, bisik Dinda pada diri sendiri. Meski dalam hati, dia tahu itu hanya penghiburan kosong. Jam menunjukkan pukul 23:47. Rumah sudah sunyi. Ibunya sudah tidur sejak tadi. Hanya suara jangkrik dan hembusan angin malam yang terdengar. Tap, tap. Suara langkah kaki terdengar dari luar rumah, pelan dan basah, seperti kaki telanjang yang menginjak genangan air. Dinda menahan nafas. Langkah itu bukan cuma satu, tapi puluhan, bergerak mengelilingi rumah dengan ritme yang sama. Tap, tap, tap. Siapa di luar? Dinda berbisik ketakutan. Suara langkah itu berhenti tepat di depan jendela kamarnya. Dinda tidak berani melihat keluar, tapi dari bayangan yang terlihat di tirai, ada sosok-sosok tinggi berdiri diam di luar. Tok, tok, tok. Ketukan pelan di jendela. Dinda menutup mata erat-erat, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Krak! Suara kaca pecah membuat Dinda membuka mata. Jendela kamarnya retak, tapi tidak ada yang melempar batu atau benda keras lainnya.
Retakan itu muncul dengan sendirinya, membentuk pola seperti jaring laba-laba. Dinda. Suara bisikan dari luar jendela. Suara yang familiar. Kakek. Dinda mengenali suara itu. Buka pintu cucuku, kakek sudah datang menjemput. Dinda gemetar. Kakeknya sudah meninggal 5 tahun lalu. Tidak mungkin dia ada di luar rumah. Dinda, buka pintu. Jangan buat kakek menunggu. Suara itu berulang dari berbagai arah, dari jendela, dari pintu, bahkan dari dalam lemari, seolah kakeknya ada di mana-mana. Priak! Pintu kamar terbuka dengan keras. Angin dingin masuk, membawa bau busuk yang menyengat. Akan tetapi, yang masuk bukan angin biasa. Sosok-sosok tanpa kepala mulai merangkak masuk ke kamar. Tubuh mereka pucat seperti mayat. Leher mereka menganga terbuka dengan darah segar yang terus menetes ke lantai. Perut mereka terburai, usus bergelantungan dan menyeret di lantai kayu, meninggalkan jejak darah yang lengket. Bergabunglah dengan kami. Suara-suara itu keluar dari rongga leher yang terbuka, bergema seperti dari dalam sumur. Tidak, pergi dari sini. Dinda mundur ke pojok kamar, tapi sosok-sosok itu terus mendekat. Mereka bergerak dengan cara yang tidak wajar, kadang merangkak, kadang berdiri tegak tanpa kepala. Dinda. Dari balik sosok-sosok tanpa kepala itu muncul sosok yang lebih mengerikan. Kakek Dinda berdiri di ambang pintu, tapi bukan kakek yang dia kenal. Wajahnya penuh dengan belatung yang bergerak-gerak, keluar masuk dari lubang-lubang di kulitnya. Mata kanannya sudah tidak ada, hanya tersisa rongga hitam yang kosong. Mulutnya terbuka lebar, menampilkan gigi-gigi yang sudah rontok dan lidah yang membusuk. Di tangannya dia membawa pisau besar berkarat dengan noda-noda coklat kehitaman yang sudah mengering. Kakek sudah menunggu lama. Kakek sudah mati. Kamu bukan kakek. Aku memang sudah mati, tapi aku hidup di dalam kalung itu seperti yang lainnya. Kakek menunjuk kalung di leher Dinda dengan pisau berkaratnya. Sekarang saatnya kamu bergabung dengan kami. Kalung di leher Dinda tiba-tiba berdenyut sangat keras. Rasa sakit yang luar biasa menjalar dari lehernya ke seluruh tubuh. Ah! Dinda berteriak kesakitan. Kalung itu mengencang dengan sendirinya, mencekik lehernya. Kulit di sekitar kalung mulai robek. Darah memancar keluar seperti air mancur kecil. Rasakan sakitnya cucuku seperti yang kami rasakan dulu. Sosok-sosok tanpa kepala mulai mengelilingi Dinda. Darah dari leher mereka menetes ke lantai, membentuk lingkaran merah di sekitar Dinda. Sekarang waktunya ritual dimulai. Tubuh Dinda tiba-tiba tidak bergerak, seolah ada kekuatan gaib yang menahan seluruh otot-ototnya. Dia terjatuh ke lantai yang sudah dipenuhi genangan darah. Tidak bisa bergerak ya. Kakeknya tersenyum mengerikan. Belatung-belatung di wajahnya bergerak semakin aktif. Ini karena jiwa-jiwa di dalam kalung sudah mulai menarikmu ke dalam. Dinda hanya bisa menggerakkan matanya. Dia melihat sosok-sosok tanpa kepala itu mulai berbaris, membentuk formasi ritual yang mengelilinginya. Mereka semua adalah pemilik kalung sebelum kamu. Ada 13 jiwa yang terperangkap di dalamnya. Kamu akan menjadi yang ke-14. Kakeknya berlutut di samping Dinda. Pisau berkarat itu berkilau di bawah cahaya bulan. Proses ini tidak akan lama. Kakek akan mengambil ususmu dengan hati-hati, lalu menjadikannya bagian dari kalung baru. Dinda mencoba berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Shh, jangan takut. Ini akan terasa sakit pada awalnya, tapi kemudian kamu akan merasakan kedamaian abadi. Pisau itu mulai menyentuh perut Dinda, dingin dan tajam. Perlahan mengiris kulit perutnya. Trash! Darah mulai mengalir dari sayatan pertama. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuh Dinda, tapi dia tidak bisa bergerak atau berteriak. Bagus, darahmu sangat segar. Ini akan membuat kalung yang kuat. Kakeknya mengiris lebih dalam.
membuka lapisan kulit dan lemak. Dinda merasakan setiap tarikan pisau itu, setiap sobekan di perutnya. Sekarang, mari kita ambil bagian yang paling penting. Tangan kakeknya masuk ke dalam perut Dinda yang terbuka. Jari-jarinya yang dingin dan kasar meraba-raba organ dalamnya. Ini dia. Dengan gerakan yang terlatih, kakeknya menarik keluar usus Dinda yang masih berdenyut dan bergerak. Panjangnya mengular seperti ular merah muda yang basah. Lihat betapa indahnya. Masih hangat, masih bernyawa. Usus itu diangkat tinggi-tinggi. Darah menetes darinya ke wajah Dinda. Sosok-sosok tanpa kepala di sekeliling mulai bergerak, seolah menari mengikuti ritme yang hanya mereka yang tahu. Sekarang kita jalin ini menjadi kalung baru. Kakeknya mulai memelintir usus itu, menjadikannya seperti tali. Darah Dinda digunakan untuk merendam setiap lipatan, setiap simpul yang dibuat. Dengan darahmu sebagai perekat, dengan jiwamu sebagai kekuatan, kalung ini akan hidup dan mencari korban berikutnya. Saat proses itu berlangsung, Dinda merasakan jiwanya perlahan tersedot keluar dari tubuh. Pandangannya mulai kabur, nafasnya semakin lemah. "Selamat tinggal dunia," bisik Dinda dalam hati. Usus yang sudah dijalin mulai bercahaya dengan sinar merah samar, berkilau seperti permata yang basah, tapi dengan aura yang jahat dan mengerikan. Sempurna. Kakeknya tersenyum puas. Kalung ke-14 sudah selesai. Jeritan Dinda perlahan tenggelam dalam kegelapan. Nyawanya tersedot masuk ke dalam kalung baru itu, bergabung dengan 13 jiwa lainnya yang sudah terperangkap sebelumnya. Suara jeritan Dinda membuat ibunya terkejut dan langsung saja berlari menghampiri kamar putrinya. Ibunya kaget saat melihat Dinda sudah tak bernyawa dengan mata melotot. Selesai. Demikianlah sebuah hiburan misteri di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada intonasi yang kurang berkenan gitu ya. Dan saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.